Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Advent yang kedua pada tanggal 8 Desember tahun 2024 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, selamat Advent bagi kita sekalian. Sungguh merupakan suasana yang penuh dengan sukacita jika hari ini kita boleh beribadah di tengah-tengah perayaan Minggu Advent yang kedua. Dalam Minggu Advent yang kedua ini, 2 lilin yang berwarna ungu dinyalakan. Adapun makna Minggu Advent yang kedua adalah kesetiaan dan cinta kasih. Lewat Advent yang kedua ini, kita merenungkan bagaimana cinta kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, yang memberikan kasih karunia yang sempurna dalam kehidupan kita. Hal itulah yang kita renungkan dalam suasana Minggu Advent yang kedua saat ini. Tentunya saudara terkasih, kita perlu merenungkan bagaimana Tuhan yang begitu mengasihi kita itu, begitu panjang sabar, penuh dengan kemurahan hati, dan selalu menyatakan cinta kasih dan kesetiaannya kepada kita. Sekalipun kita manusia yang lemah ini sering jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan, menjauh daripadanya, berbuat hal yang tidak Ia perkenankan dalam hidup ini. Namun Tuhan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan selalu memaafkan kita, mengampuni kita. Itu oleh karena cinta kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti, yang tak pernah terbatas. Dia sungguh mengasihi saudara. Jemaat Tuhan, dalam Minggu Advent yang kedua ini, kita merenungkan topik Minggu Persiapkanlah Jalan untuk Tuhan. Lewat Minggu Advent yang kedua ini, kita merenungkan bersama bagaimana kan selaku orang percaya, selaku orang Kristen yang beribadah dalam Minggu Advent yang kedua ini, sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, di mana Tuhan yang sungguh agung itu datang melawat kita ke tengah-tengah dunia di mana kita tinggal dan hidup saat ini. Saudara terkasih, di tengah kehidupan kita sehari-hari, kita sering berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita yang mengalami beragam penderitaan, mengalami kesulitan, masalah, dan pergumulan dalam hidupnya. Dan tentunya orang-orang demikian pasti merasa sedih, depresi, begitu kecewa dalam kehidupannya. Yang pasti, selama kita hidup di tengah dunia ini, yang namanya pergumulan, penderitaan akan datang silih berganti. Mungkin saja di tengah situasi yang sulit itu, ada saja orang yang oleh karena penderitaannya bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam hidupnya? Mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan menerpa kehidupannya? Namun hingga suatu ketika dia akan melihat bagaimana Tuhan yang penuh dengan cinta kasih setia itu ternyata merancangkan segala kebaikan di balik segala
penderitaan yang ia alami itu. Untuk itu, selama kita tinggal di tengah dunia ini, sekalipun bergumul dengan beragam permasalahan dalam hidup, janganlah pernah untuk menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Demikian halnya yang kita lihat dalam nas khotbah di minggu Advent yang kedua ini, yang mengisahkan bangsa Yehuda yang terbuang ke Babel selama 70 tahun. Di tengah situasi pembuangan itu, mereka begitu menderita. Mereka begitu mengharapkan pembebasan yang Tuhan akan berikan bagi mereka. Itu merupakan suatu hal yang wajar. Ketika ada orang yang terpenjara, dia mengharapkan bebas dari penjara. Ketika ada orang yang terbuang, dia juga pasti mengharapkan pembebasan dari situasi pembuangan itu. Setiap orang yang menderita pasti mengharapkan keselamatan, kebahagiaan, kebebasan dari segala yang telah ia derita saat itu. Memang saudara terkasih, pembuangan yang dialami oleh bangsa Yehuda saat itu adalah akibat dari dosa-dosa mereka yang telah menjauh daripada Tuhan. Namun sekalipun hal itu adalah dampak dari dosa-dosa mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa itu selama-lamanya mengalami penderitaan di dalam pembuangan. Lewat hambanya Nabi Yesaya, Tuhan menyatakan suatu kehendak yang begitu istimewa bagi umat yang sangat ia kasihi itu, di mana lewat Nabi Yesaya, firman Tuhan berkata kepada bangsa Yehuda, hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Ini merupakan suatu berita sukacita, bagaimana Tuhan menghendaki agar bangsa yang terbuang itu, bangsa yang bergumul itu, bangsa yang sedang dalam kesedihan itu, mereka beroleh penghiburan, mereka beroleh ketenangan dalam hati dan jiwanya, dan mereka beroleh kekuatan, semangat hidup, keyakinan hidup bahwa perhambaannya sudah berakhir, kesalahannya telah diampuni. Memang pada saat itu mereka sedang dalam situasi pembuangan, masih jauh dari situasi di mana mereka akan bebas dari pembuangan itu. Namun di sini Tuhan Allah lewat Nabi Yesaya menyatakan kepada bangsa itu agar mereka optimis dalam hidupnya. Jangan putus asa, sekalipun mereka sedang terbuang, namun akan ada saatnya nanti di mana Tuhan akan melepaskan umatnya itu. Wujud cinta kasih Allah itu sungguh sangat nyata lewat ungkapannya yang mengatakan, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah tetap menyebut dan menganggap bangsa itu sebagai umatnya, dan Dia tetap sebagai Allah mereka, sekalipun memang mereka sudah menjauh dari Tuhan saat itu. Hal ini juga mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki, agar mereka bertobat, agar mereka sungguh-sungguh mengenal, memahami siapa Allah Israel. Jemaat yang terkasih, adapun pesan yang dibawa oleh Nabi Yesaya kepada bangsa itu adalah pesan penghiburan, di mana Tuhan hendak mengatakan kepada bangsa itu bahwa penghiburan yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Di tengah situasi yang sulit itu, hanya Tuhan yang menghibur mereka, bukan bangsa-bangsa yang lain. Hanya Tuhan yang mengerti apa yang mereka butuhkan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan apa yang mereka perlukan. Sekalipun mereka dibuang di Babel, bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Namun Tuhan selalu memperhatikan, dan Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik bagi mereka. Itulah cinta kasih setia Tuhan kepada bangsa itu, yang menyadarkan mereka tentang kesiapan Allah di dalam kehidupan mereka. Tentunya saudara yang terkasih, hal ini juga menjadi perenungan bagi kita, bahwa di tengah situasi kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita.
Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah situasi duka, pergumulan yang kita alami. Tuhan tetap menjadi Allah bagi kita. Tuhan tetap menjadi sumber pertolongan yang sempurna bagi kita. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Tuhan Allah hadir lewat firman-Nya kepada bangsa Yehuda yang sedang mengalami kegalauan dalam hidupnya, agar mereka merasakan ketenangan dalam jiwanya. Itulah yang kita lihat dari seruan Nabi Yesaya kepada bangsa itu, agar mereka optimis dalam hidupnya, agar mereka sungguh-sungguh meyakini cinta kasih Tuhan tak pernah berakhir. Tuhan mengasihi mereka, bahkan Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka. Selanjutnya, di tengah pengharapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda, firman Tuhan kembali berkata kepada bangsa itu, Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini merupakan suatu perintah kepada bangsa itu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Namun di sini ada satu hal yang unik kita lihat dari teks. Namun lewat tas khotbah ini, namun dalam teks ini kita melihat ada satu hal yang unik yang Tuhan nyatakan kepada bangsa itu, mempersiapkan jalan bagi Tuhan di padang gurun dan di padang belantara. Biasanya seorang yang termasyhur datang melewati jalan yang lurus, jalan yang lebar, jalan yang begitu nyaman. Jemaat yang terkasih, sepintas dapat kita pahami bagaimana situasi perjalanan di padang gurun yang penuh dengan debu, yang tidak rata, dan juga di padang belantara penuh dengan semak belukar. Tidak ada kenyamanan di sana. Namun Tuhan mengatakan agar mereka mempersiapkan bagi Tuhan jalan di padang gurun dan di padang belantara. Hal itu merujuk pada suasana hati mereka, di mana hati mereka, pikiran mereka diibaratkan seperti padang gurun dan padang belantara yang perlu dibenahi, di mana padang gurun dan padang belantara yang tidak rata itu harus dipersiapkan dengan sedemikian mungkin, sehingga lembah yang ada di sana harus ditutup, gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Itulah kehendak Tuhan bagi mereka. Artinya, hati mereka, hidup mereka, kebiasaan mereka yang selama ini seperti jalan yang berlubang, yang tidak rata, yang berbukit-bukit, yang berlekuk-lekuk, semuanya harus diratakan dalam rangka menyambut kehadiran Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang akan Tuhan nyatakan kepada bangsa itu lewat pembebasan dari pembuangan harus mereka persiapkan dengan sedemikian rupa, agar hati, jiwa, dan pikiran mereka, kehidupan mereka sepenuhnya benar-benar dipersiapkan dalam menyambut kedatangan Tuhan, dalam menyambut keselamatan itu, dalam menyambut pembebasan itu, agar mereka sungguh-sungguh menghargai rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada bangsa itu lewat Nabi Yesaya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ketika Tuhan hadir menyatakan kuasanya kepada bangsa Yehuda, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama dengan mereka juga. Sungguh Tuhan sendiri yang mengatakannya. Inilah keagungan Tuhan yang akan mereka lihat kelak ketika mereka sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Akhirnya mereka akan melihat kemuliaan Tuhan yang sungguh agung itu. Minggu Advent yang kedua ini menuntut kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
persiapkanlah hati, jiwa, dan pikiran kita. Jemaat yang terkasih, sejajar dengan topik minggu saat ini, ada sebuah ilustrasi demikian. Alkisah ada sebuah keluarga yang sangat sederhana yang tinggal di desa. Pekerjaan mereka adalah bertani. Suatu hari ada seorang pengusaha yang datang ke desa mereka yang ingin membangun sebuah perusahaan di sana. Maka pengusaha itu membeli tanah milik para penduduk di desa itu, termasuk juga milik petani tersebut. Pengusaha itu membeli tanah di desa itu dengan harga yang begitu fantastis, mencapai miliaran rupiah. Lalu keluarga tersebut merasa sangat senang. Mereka bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat yang mereka terima pada saat itu. Lalu keluarga tersebut membangun sebuah rumah yang baru dan sangat megah. Selesai dibangun, mereka membeli perabotan rumahnya agar sesuai dengan rumah yang baru tersebut. Dan tak hanya itu, mereka pergi ke showroom mobil untuk membeli mobil. Namun, ketika mereka tiba di showroom, ternyata mobil yang mereka harapkan harus dipesan dulu, menunggu waktu untuk diantarkan ke rumahnya. Sambil menunggu, mereka telah membangun sebuah garasi tempat menyimpan mobil itu nantinya. Namun karena mobil pesanan mereka tak kunjung datang, akhirnya mereka menaruh barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi ke dalam garasi tersebut, hingga gudang itu pun menjadi penuh. Lalu setelah 1 bulan berlalu, dealer mobil pun datang membawa mobil pesanan mereka. Melihat itu, keluarga itu pun merasa sangat bersuka cita karena mereka akhirnya memiliki 1 unit mobil impian mereka. Namun di saat mereka hendak memarkirkan mobil itu, mereka kewalahan karena gudang itu telah penuh dengan barang-barang rongsokan sehingga mobil mereka tidak dapat parkir di dalam gudang itu. Lalu mereka harus terlebih dahulu membuang semua barang bekas yang ada di dalam gudang itu agar mobilnya dapat diparkirkan di dalam gudang tersebut. Jemaat yang terkasih, sama seperti kisah itu, sering dalam kehidupan ini kita kurang persiapkan diri kita dalam menyambut Tuhan. Hal itu diakibatkan oleh karena beragam pergumulan, kekhawatiran hidup dan masalah, ataupun juga oleh karena kebahagiaan hidup, kesuksesan, harta duniawi membuat pikiran kita penuh dengan semua itu. Akibatnya sama sekali tidak ada lagi tempat bagi Tuhan di dalam diri kita. Dan semua itu akan dapat dipulihkan di saat kita mengeluarkan, membuang semua hal-hal yang tidak berguna itu, kekhawatiran hidup, ataupun juga kenikmatan hidup yang membuat kita lupa dengan Tuhan, agar hati kita dapat menjadi tempat di mana Tuhan tinggal dan berkuasa. Dan kiranya sebagaimana kita bersuka cita dalam menyambut Natal dan dalam menyambut datangnya Kristus pada akhir zaman kelak, kita juga sungguh-sungguh bersuka cita untuk menyambut datangnya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam menyambut perayaan Natal dengan penuh sukacita. Untuk itu, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, agar Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara. Dan pada akhirnya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang sungguh agung itu, yang dinyatakan dalam kehidupan saudara, bahwa engkau diperkenankan beroleh sukacita, beroleh keselamatan, beroleh pembebasan. Dan kita semua orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Engkau mengingatkan kami saat ini, sungguh-sungguh persiapkan jalan bagimu lewat hati, jiwa, dan pikiran yang berserah kepadamu. Ubahkanlah setiap hati yang selama ini jauh daripadamu,
biarlah Engkau menuntun kehidupan kami semakin bersungguh-sungguh menyambut Engkau dengan segenap hati, agar kelak kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Bagimu pujian dan hormat kekal sampai selama-lamanya. Amin.